Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Biarlah Allah sendiri menolong menyertai setiap kami, sehingga ketika kami membaca firman, mendengarkan penjabaran, dan biarlah kami sungguh-sungguh dikuasai oleh kebenaran firman, sehingga kami hidup di dalam kebenaran itu, di dalam anugerah dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema kita hari ini adalah Mesias yang menuntut respon. Yang terambil dari Markus 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi saya akan baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun, beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka mencela perempuan itu. Terima kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini merupakan kisah sebelum peristiwa bagaimana Tuhan Yesus itu berada di Taman Getsemani, bagaimana Petrus menyangkal Yesus, bagaimana Yesus ditangkap dan peristiwa salib. Dan kita tahu di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bagaimana para imam kepala dan ahli Taurat, mereka begitu benci kepada Yesus, dan mereka berencana untuk menangkap, bahkan dikatakan di sana membunuh Yesus di waktu yang tepat bagi mereka. Dan di dalam peristiwa setelah itu, mereka ikuti di mana Yesus berada dan mereka menilai, memperhatikan waktu yang tepat. Tetapi menjadi menarik adalah ketika kita melihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Di tengah-tengah orang-orang yang dinilai sebagai tokoh agama, tokoh spiritual, mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Kristus, tetapi ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, dan yang dia lakukan adalah dia memecahkan buli-buli dari minyak narwastu itu, dan kemudian dia memecahkan itu dan menuangkan kepada Yesus. Kita tahu minyak narwastu itu bukan sembarangan minyak, tetapi minyak narwastu punya harga yang sangat mahal. Dikatakan di sini 300 dinar, bahkan lebih. Sebuah jumlah yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Saya akan jelaskan. Satu hari pekerja kasar pada zaman itu, mereka diupah 1 dinar. Sehingga ketika mereka ingin mendapatkan 300 dinar untuk membeli 1 botol minyak narwastu, maka mereka harus bekerja 300 hari. Atau kita anggap saja 1 tahun untuk mereka bisa membeli minyak narwastu. Tetapi perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia memecahkan minyak narwastu itu dan kemudian dia melakukan itu dengan penuh sukacita. Terima kasih dalam Tuhan, tetapi dikatakan di dalam ayat yang kelima bahwa mereka mencela perempuan itu. Sebuah perbuatan yang baik, sebuah perbuatan dengan motivasi kerinduan untuk berkorban di hadapan Yesus. Tetapi orang yang menilai itu berkata itu tidak baik. Dan mereka mencela apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Mereka mencela dengan berkata sayang, sia-sia. Harusnya kalau minyak itu dijual bisa diberikan uangnya, bisa diberikan pada orang-orang miskin. Tetapi apa yang ingin Kristus sampaikan dan penulis Injil Markus ini sampaikan ketika kisah ini dimuat di dalam surat Markus atau Injil Markus ini? Maka kita bisa melihat bahwa ketika seseorang mau mengikut Tuhan, ada respon yang harus ditunjukkan. Ada harga yang harus dibayarkan. Ada pengorbanan yang harus diberikan. Dan perempuan itu tahu, dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu mengasihi Yesus,
dan dia rela. Orang bisa menilai sayang, sangat mahal, lebih baik, seharusnya. Tetapi perempuan itu katakan dan dia lakukan. Dia pecahkan tanpa berpikir panjang. Karena itulah yang bisa dia lakukan sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, pengorbanan, respon kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seringkali ketika kita ditanya, apa kita mengasihi Tuhan? Maka kita katakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kemudian ketika ditanya, apa bukti kamu mengasihi Tuhan? Kita tidak perlu bertanya, apa bukti Tuhan mengasihi kita? Karena sangat banyak bukti. Dan terutama ketika Kristus mati, ketika kita masih berdosa. Tetapi apa bukti kita mengasihi Tuhan? Ini menjadi pertanyaan, pemikiran yang mungkin kita pikirkan. Dan kemudian kita berkata, iya ya. Apa bukti saya mengasihi Tuhan? Maka di dalam bagian ini kita diajarkan. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita memberikan respon, memberikan tindakan dalam kita mengasihi Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Maka bukti mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup mengikut Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kita sungguh-sungguh beribadah secara konsisten di hadapan Tuhan, baik secara komunal maupun secara pribadi. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kita bekerja dan melayani di ladang Tuhan. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Kita menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu surat Yakobus pernah berkata, tunjukkan iman, maka aku akan tunjukkan perbuatanku. Yakobus tidak mengajarkan bahwa iman plus perbuatan sebagai sebuah tanda seseorang itu diselamatkan. Yakobus tahu hanya iman pada Kristus yang membuat seseorang itu diselamatkan. Tetapi kenapa dia katakan tunjukkan imanmu, maka aku akan tunjukkan perbuatanku. Karena dia melihat banyak sekali orang-orang di zaman itu, jemaat-jemaat Tuhan di zaman itu, berkata mereka beriman pada Kristus. Tetapi perbuatan mereka jauh daripada cinta mereka kepada Kristus. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Lalu respon kita sebagai orang yang diselamatkan seperti apa? Perbuatan apa yang menjadi buah dari keselamatan itu? Pengorbanan apa sebagai sebuah ucapan syukur kita akan pengorbanan Kristus dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Karena itu biarlah tema renungan Gema Mesias yang menuntut respon membuat kita pun diingatkan kembali. Saya harus melakukan sesuatu, bukan supaya saya diselamatkan, tetapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya bersyukur atas keselamatan itu, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan, dengan saya melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Biarlah kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi kami juga bisa menunjukkan keselamatan itu melalui kehidupan kami di dalam hari-hari yang kami lewati. Bapa, berkati setiap kami. Mungkin kami bergumul di dalam perjalanan iman ini. Kami bergumul dengan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami tetap berkata, kami anak Tuhan. Kami ingin menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.